untuk Amang Inang, adik-adik Napuso Bulung yang beribadah di gereja maupun mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita akan memulai ibadah pada hari Minggu Trinitatis. Hari ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Suci, suci.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu Trinitatis pada hari ini dari Tita ke-1 dan artinya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahmu terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu Trinitatis diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 27. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Marilah kita membaca secara responsoria. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua Amang Inang, Naposo, dan semua jemaat Tuhan yang terkasih yang mengikuti ibadah di dalam gereja dan juga di rumah masing-masing melalui live streaming. Kami bacakan dari mimbar gereja kita ini, warta gereja kita mulai hari ini, Minggu 4 Juni 2023 sampai dengan 1 minggu ke depan. Topik minggu kita hari ini adalah Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Warta pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Warta kedua, peneguhan sidi khusus. Mulai hari Minggu ini 4 Juni 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama keluarga Edward Warisman Sinaga dengan istrinya Indriani Natasha Boru Pasaribu beserta 1 orang putri mereka yang beralamat di Komplek Gria Asri Bintaro 2, Jalan Kebon Kopi nomor 150H, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos, yang datang dari Jemaat HKBP Lumban Sinaga Resort Pangaribuan Tonga, Tapanuli Utara. Selamat beribadah di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat ketiga, Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 4 Juni 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat keluarga Henry Baja Uluan Sirait SE dengan istrinya Erni Fri Dayanti Borlumban Toruan AMD beserta 1 orang putranya dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah nomor NPJ 1497, pindah jemaat ke GKI Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bagian B, seorang pemuda bernama Ipan Rafires Stephen Hutapea, anak dari Bapak Dr. Andus Togap Hutapea dan Ibu Agung Ayub Panji Piraningsih almarhum dari Banjar Bendi Paninggaran nomor NPJ 1097, pindah ke anggotaan jemaat ke GKI Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Warta kelima, dukungan dana retreat remaja. Dalam rangka mendukung retreat remaja HKBP Kebayoran Lama, maka dilakukan penggalangan dana melalui penjualan makanan dan kotak donasi mulai hari ini Minggu 4 Juni 2023. Dimohon partisipasi dari seluruh anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama untuk mendukung acara tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta ke-6, sermon lansia. Di hari Rabu tanggal 7 Juni 2023
di Patupa Huriatado Sermon Lansia, masuk pukul 9.30 WIB. Bertempat di ruang Sopo Praja lantai 2 yang diuluhon oleh Amang Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH. Pinangido tu ama ina kaum lansia ni Huriata asadot menghadiri acara sermon lansia tersebut. Warta ketujuh, pembaptisan kudus pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi para orang tua yang ingin membawa putra dan putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing. Acara persiapan baptisan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 bertempat di pukul 18 WIB atau jam 6 sore, bertempat di ruang konsistori gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Banjar dan fotokopi akte nikah dan akte kelahiran. Warta ke-8, keuangan gereja atau huria kita. Persembahan yang kita berikan untuk pembangunan rumah dinas pendeta selama 2 bulan ini, bulan Juni dan Juli, akan dialihkan dari persembahan ke pembangunan menjadi persembahan ke kas huria atau gereja untuk membantu biaya operasional huria atau gereja kita, walaupun tetap memakai amplop pembangunan warna biru muda, demikian disampaikan, atau warna biru muda, demikian disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap pekerjaan jemaatnya. Demikian Amang Inang dan jemaat Tuhan yang kami kasihi, warta yang kami bacakan dari mimbar gereja ini, warta yang tidak kami bacakan dapat kita baca di warta elektronik atau warta cetak yang ada di tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ditambah ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Firman yang luar biasa. Itu terbukti di mana ada firman Tuhan, akan menimbulkan kuasa yang luar biasa. Dan akan menimbulkan, memunculkan mukjizat yang luar biasa. Dan itu semuanya hal yang luar biasa itu selalu di luar jangkauan akal pikiran manusia. Hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin di pikiran manusia, tapi dengan firman Tuhan semuanya mungkin terjadi. Hal ini terbukti
dari penciptaan dalam nats kita. Dalam setiap acara Natal, Kejadian 1 ayat 1, kalau misalkan ada kita menerima nats liturginya ini, ndak usah lah itu, yang lain aja. Ada pula yang mengatakan, apalagi kalau sudah acara Natal dari remaja Naposo kepada orang tua, diberikan natsnya ini Kejadian 1 ayat 1. Ada juga yang nyeletuk mengatakan, emangnya saya anak sekolah minggu? Karena anak sekolah minggu kalau dalam bahasa Batak selalu semua tahu ini. Dimulani mulana ditopade batama langit doho tano on. Dan setiap anak sekolah minggu mengucapkan itu. Apalagi yang kelas TK, kalau sudah bisa mengucapkan itu kelas TK kecil, orang tuanya akan bangga dan selesai berliturgi akan diberikan hadiah. Tapi kalau untuk yang kalangan dewasa, bisa saja ini dianggap sepele. Tetapi kita jangan salah, Amanginang. Kejadian 1 ayat 1. Disitulah Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta. Dia menciptakan dengan apa? Dengan firman. Tetapi walaupun Allah menciptakan dengan firman, dengan dia berkata-kata, dengan dia mengucapkan, jadilah, maka jadi. Itulah kekuatan firman. Dan di dalam dia mencipta itu, tidak asal-asalan mencipta. Tetapi semuanya terencana dengan rapi. Ini merupakan satu kata kunci Amanginang dan untuk kita semua. Dia menciptakan terencana dan rapi. Tidak asal jadi begitu saja. Dia menciptakan, kalau kita katakan urutannya sistematis. Terbukti mana? Dari penciptaan Allah hari yang pertama hingga hari yang ke-6. Kalau kita berpikir, kalau ada yang bertanya, kok tidak manusia yang duluan diciptakan? Ya kalau manusia duluan diciptakan, tempatnya mau di mana? Sehingga Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Dan itu terjadi hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Setelah rapi semuanya, setelah lengkap sempurna apa adanya, hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Itu punya arti. Dan terjawab dalam nas kita ini. Yaitu dari ayat 26 sampai dengan ayat 28. Tuhan
lengkapi terlebih dahulu dengan firman-Nya. Dan di dalam firman-Nya, di sana terdapat yaitu kemahakuasaan-Nya. Dengan berfirman, dengan mengucapkan, dengan berkata-kata, luar biasa apa yang terjadi. Memang ini luar biasa kata-kata dalam kalimat. Kata-kata kalimat manusia juga itu bisa luar biasa, apalagi dalam hal yang tidak benar. Makanya muncul istilah berita hoax. Gara-gara satu kalimat saja bisa saja satu kumpulan arisan atau satu kampung bisa berkelahi. Untuk memanas-manasi, mengkompori yang berkelahi juga itu luar biasa dengan kata-kata kita dari pihak yang ketiga. Dengan kata-kata dalam kalimat, hati kita bisa panas. Kita bisa berpengaruh. Melakukan apapun. Tetapi dalam hal yang benar, itu juga ditunjukkan hal yang luar biasa. Itulah istilah memotivasi. Kita bisa memotivasi teman kita, saudara kita, dengan kalimat menyemangati dia. Pada saat dia lemah, dia akan kuat kembali. Dan itulah kekuatan kata-kata manusia. Sedangkan kata-kata manusia, ucapan manusia bisa berakibat berpengaruh dan bahkan hal yang luar biasa. Tetapi lebih dari situ, sekali Tuhan berfirman, maka terjadilah. Sekali Tuhan berfirman, Dia hanya berfirman saja, maka terjadi sehingga dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hingga sekarang kalau kita dengan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, kita sendiri Amang Inang dan juga kita semuanya yang menyadarinya, apakah dengan firman Tuhan yang kita baca itu akan berpengaruh dalam diri kita? Itu akan berpengaruh, dan pengaruhnya luar biasa. Pada saat kita sedih, kita ingat firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Bukan hanya itu, pada saat kita mengalami suka, kegembiraan, kita ingat firman Tuhan, kita membacanya sehingga kita tahu untuk mengucap syukur. Itulah pengaruhnya. Dan kita tahu bahwa dengan firman Tuhan yang kita baca, kita akan diarahkan, diajak pada saat kita mengalami suka ataupun duka. Kita diarahkan untuk penyerahan diri yang total kepada Tuhan.
dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan itulah firman Tuhan tentang penciptaan. Kita waktu masa sekolah diajarkan guru beberapa teori tentang terciptanya dunia ini, terciptanya manusia. Ada teori dentuman, teori Big Bang, bahwa dunia ini tercipta oleh karena panasnya dan terjadi gesekan dan letusan yang luar biasa sehingga terciptalah planet-planet. Tentang manusia muncul lagi teori evolusi, bahwa manusia itu dulunya dalam bentuk hewan. Kalau dikatakan teori Darwin, siap budat inna rupani, monyet. Akhirnya terjadi evolusi, perubahan fisik. Nabuhi pesongobuhi ni monyet, budat berubah-ubah, akhirnya menjadi manusia yang seutuhnya. Datang pula orang Batak. Ini dari ajaran orang Batak ini dulunya, bahwa manusia itu berasal dari telur. Dibikinlah telur ini katanya di Pusuk Buhit yang di Samosir sana. Menetaslah sehingga itulah manusia yang pertama. Dan mungkin banyak lagi. Kalau itu diterima manusia, berarti meniadakan apa yang tertulis dalam Alkitab kita tentang firman Tuhan. Tuhan menciptakan mulai dari hari pertama seperti yang kita katakan tadi. Dan itu secara rapi. Dan di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, laki-laki Adam. Kesepian dia dengan kesendiriannya. Loh, ini berarti ada yang kurang sempurna. Standar Tuhan, standar Allah adalah sempurna. Maka harus disempurnakan. Sehingga dia menciptakan perempuan, Hawa. Sempurna sudah. Dan selanjutnya apa yang diberikan, yang diserahkan oleh Allah kepada manusia itu. Ada mandat. Itulah dalam nas kita ini ayat 26 sampai dengan ayat 28. Tetapi sebelumnya, saat Allah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan, Allah mengatakan menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Dia. Berarti dari kata-kata ini Amanginan, kalau kita bercermin, kita lihat diri kita masing-masing. Rupa dan gambar Allah. Kalau kulitnya sawo matang, rupa dan gambar Allah. Kalau kulitnya hitam, rupa
dan gambar Allah. Allah mencipta walaupun berbeda, tetapi dengan firman Tuhan ini dia mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Setelah itu berlanjut apa yang dikatakan dalam hal yang ketiga. Setelah lengkap dia menciptakan laki-laki dan perempuan itu, Allah memberikan mandat. Baiklah kita, ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya berkuasa. Tetapi bukan hanya berkuasa, itu harus kita terjemahkan. Berkuasa itu juga termasuk untuk memelihara. Itulah mandat. Bukan mau merusak. Sehingga muncul istilah keutuhan ciptaan. Menjaga ekosistem. Dan lain sebagainya. Untuk menjaga seluruh ciptaan itu. Tuhan telah menyerahkan mandat itu kepada kita manusia. Tetapi bukan berarti menyalahgunakan mandat itu. Setelah mandat diberikan, hal yang keempat, Allah memberkati. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama tadi itu penciptaan, yang kedua serupa dan segambar. Bahwa kita adalah imago Dei Allah. Kalau dikatakan serupa dan segambar, kita tidak hanya melihat dari sudut fisiknya, tetapi ini dalam arti rohani. Kalau Allah mengatakan kepada kita manusia, saya menciptakan engkau serupa dengan segambar dengan aku. Itu artinya bukan hanya dalam fisik, tetapi citra Allah, sifat Allah harus berada dalam diri kita. Kalau naposo mau cari jodoh, lihat dulu dia. Apakah dia segambar dan serupa dengan Allah? Artinya, apakah dia memiliki citra dan sifat Allah? Una kolam mamering ulina. Cantik, handsome, dan banyak lagi. Dia banyak harta, dia punya jabatan, masa depan terjamin, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia tidak memiliki sifat dan citra Allah, itu perlu kita pertanyakan. Apa itu citra dan sifat Allah? Dan itulah nama minggu kita,
ketritunggalan. Allah datang ke dunia ini dan dia hadir di dunia ini dalam bentuk manusia di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Dia naik ke sorga. Dia hadir lagi di tengah-tengah kita. Itulah yang kita sebut Roh Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti bahwa dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Sehingga kita diarahkan supaya orang yang berdoa juga harus di dalam roh. Karena roh itu adalah Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Berarti apa yang menjadi citra Allah, sifat Allah, yaitu hidup di dalam kasih. Mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Bukan membenci, bukan menjadi mencemburuinya, dan lain sebagainya. Jika demikian berarti kita sudah menghilangkan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Padahal Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kalau manusia menghilangkan rupa dan gambar Allah dalam dirinya, bukan Allah yang merusak, manusia itu yang sendiri yang merusak rupa dan gambar tersebut. Orang yang tidak hidup dalam kasih, itu yang menjadi citra dan sifat Allah. Berarti kita mengaburkan dan bahkan menghilangkan rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Karena hidup kita manusia ini adalah hidup yang bersosial. Orang yang hidup bersosial itu harus dibarengi dengan satu kata ini, kasih. Kasih dari Tuhan. Allah hadir ke dunia ini di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Itu karena apa? Karena dosa manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu mengalami kematian yang kekal, tetapi kehidupan yang kekal. Sehingga dengan kasihnya Dia hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, hal-hal yang baik di dunia ini. Bukan sejak jatuhnya manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dalam dosa. Dosa warisan sudah kita miliki. Tetapi walaupun dosa warisan itu kita miliki, yang seharusnya kita harus mengalami kematian yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah kalau dikatakan serupa, segambar, imago Dei dari Allah. Apapun amang inang situasi kehidupanmu pada saat ini, baik dari sudut fisik, baik dari sudut keadaan, kaya, miskin, pergumulan, permasalahan yang luar biasa, jangan hilangkan citra dan sifat Allah dalam dirimu. Tunglak napapangi. Dia lumpuh, nggak bisa berjalan. Dia buta. Dia tidak bisa berbicara. Dari sudut fisik. Tetapi firman Tuhan mau
mengarahkan, mengingatkan kita. Apapun situasi, kondisi, fisik kehidupan kita, jangan hilangkan citra Allah, sifat Allah dalam dirimu. Yaitu apa? Hidup penuh di dalam kasih. Kalau sudah berbicara soal kasih ini, pasti di dalam pendengaran kuping kita enak sekali mendengar. Tetapi seperti di sermon-sermon PA kategorial, selalu kata akhir mengatakan, ada pertanyaan kalau amang pendeta bertanya, selalu mengatakan, sudah cukup amang pendeta. Karena apa? Ya, melakukannya yang sulit. Slogan kasih luar biasa, tetapi untuk melakukan, bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Luar biasa. Anggap parmatena, mak. Sedangkan mengasihi diri sendiri mungkin sulit. Mengasihi sesama tambah sulitnya. Ditambah lagi mengasihi musuh. Amang amang. Apakah itu bisa ditawar-tawar? Tidak. Dan bukan berarti kalau dikatakan kasihilah musuhmu, bukan berarti untuk membela dia, untuk mencintai apa kejahatan yang dia perbuat. Tetapi bagaimana untuk menyadarkannya supaya sifat kejahatan itu keluar dalam dirinya, sebab dirinya juga dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Apakah itu hanya kepada sesama kita? Dan inilah hal yang ketiga kalau dikatakan Tuhan memberikan mandat. Mengasihi sesama, demikian juga mengasihi ciptaan Allah. Kalau dikatakan dalam nats ini, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Dalam ayat 26 tadi dikatakan, supaya engkau berkuasa atas seluruh ciptaan itu, supaya engkau menaklukkan ciptaan itu. Tuhan tidak asal memberikan mandat, tetapi mandat itu di samping engkau menguasai, berkuasa atas semua ciptaan itu, tetapi harus kamu jaga, harus kamu lestarikan. Sedangkan kebinatang saja harus ada peri kebinatangan, bukan hanya peri kemanusiaan. Makanya terjadi kita-kita ini yang menyayangi anjing, menyayangi kucing. Iya, sampai ada itu pernah, ya agak lucu juga. Ya anjing yang apa, anjing yang yang peliharaan di rumah itu. Sampai pernah orang tua mengatakan, sini nak katanya sama anjing. Aduh gimana ini, mungkin sama anaknya nggak pernah bilang sini nak, sini sayang sama anjing. Anjing saja disayangi, dicintai, padahal manusia adalah ciptaan yang paling istimewa dari ciptaan yang lainnya. Harus kita kasihi, harus kita sayangi. Keluar kotorannya anjing peliharaannya, cepat-cepat langsung membersihkan, tidak merasa jijik. Tetapi opungnya orang tuanya sakit, keluar kotorannya, enggak bau, enggak usah. Tapi kotoran anjingnya dia cepat-cepat membersihkan. Ini perlu, ini tantangan buat kita. Soal kita sama kita, sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Sampai di mana kasih itu kita terapkan, kepedulian kita kepada sesama. Mandat dan banyak lagi soal untuk ekosistem. Penggundulan hutan, penebangan sembarangan. Apa yang kita alami, banjir dan lain sebagainya.
Itu karena ulah siapa? Ulah manusia. Banjir depan rumah, ya bisa saja kita bagusin selokan di rumah kita, tetapi di sana nggak mau dia gotong royong. Ya akhirnya ya banjir. Karena ulah manusia. Harus menjaga, harus melestarikannya. Orang yang melestarikan, Tuhan akan memberkati. Dan itulah kata yang terakhir, diberkati. 28 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan hanya soal keturunan, tetapi dalam kita orang Batak yang 3H. Hamoraun, Hagabiun, Hasangapun. Hamoraun kekayaan, Hagabiun banyak keturunan, Hasangapun dihormati. Tuhan akan memberkati kita jika kita hidup di dalam firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya yang punya kuasa yang luar biasa. Karena firman itu adalah Tuhan. Jika firman itu berada dalam diri kita, berarti kita bersama dengan Tuhan. Kita akan menjaga diri kita. Kita akan memelihara diri kita. Kita juga akan memelihara sosial kita kepada orang lain. Dan kita juga akan peduli kepada ciptaan yang lain. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, kekuatan. Firman-Mu, kuasa yang luar biasa. Firman-Mu, kemenangan kami. Firman-Mu yang berada dalam diri kami, hidup kami masing-masing. Kami akan hidup di dalam kasih-Mu. Kami akan tahu tugas tanggung jawab kami di dalam mandat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mandat untuk mampu menguasai seluruh ciptaan di dunia ini. Dan juga mandat bukan hanya menguasai, tetapi memeliharanya. Karena seluruh isi dunia ini yang telah Tuhan ciptakan harus kami kasihi. Kami harus peduli. Kami harus menjaga. Dan kami harus melestarikannya. Teristimewa buat sesama kami. Antara kami dengan sesama kami Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kami supaya kami hidup rukun, hidup di dalam kasih antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan dan yang menguatkan, memampukan kami di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan mandatkan kepada kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan mampu. Bersama dengan Tuhan, kami akan penuh dengan sukacita untuk menerapkan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kami juga berdoa
buat jemaatmu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Lumbenturuan Borus Barimbing, Preti Farasandi Boru Sibarani, Sintuen Senior BJ Silitonga, Sintua Tiur Mahdalena Boru Sitompul, Sintua Dr. Andus GP Mani Huruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintuen Senior MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapeak, dan juga jemaatmu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah sakit ataupun yang tinggal di rumah, dan juga dalam persekutuan kami pada saat ini, jika ada jemaatmu yang dalam keadaan sakit, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan mereka dalam situasi penyakit mereka. Dan satu harapan kami, permohonan kami Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Demikian juga buat jemaatmu yang menerima berkat-Mu Tuhan. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Anak-anak jemaatmu yang mendapatkan jodoh, lahirnya anak di tengah keluarga, pekerjaan berjalan dengan baik, dan banyak lagi Tuhan yang mensukacitakan buat jemaatmu, yang menjadi berkat dari Tuhan. Kami syukuri semuanya Tuhan, dan Tuhanlah yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini Tuhan, dalam kebaktian siang ini, salah seorang dari anggota jemaat-Mu akan naik CD pada saat ini. Biarlah pengajaran firman Tuhan yang telah diterimanya itu akan membuat dia takut akan Engkau dan hidup seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Suci
Kita akan masuk dalam acara peneguhan sidi khusus. Pertama sekali kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara orang tua mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena dia dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajarnya untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan dia agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anakmu ini menjadi anakmu, kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidiknya. Janganlah biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah
sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Jadi, saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk saudara yang akan naik CD, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Masih berdiri. Amanat untuk Lorita Hartanti Sidabutar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Silakan. Untuk menutup kebaktian kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ikut Dikau Saja Tuhan. Pada saat kita menyanyikan ayat 1 ini, kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.